Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar kembali di kimia dengan bab selanjutnya, yaitu laju reaksi. Masih bersama Ibu Lutfia Rahma di sini. Nah, indikator yang akan kalian pelajari yang pertama adalah menjelaskan kemolaran larutan, kemudian menghitung kemolaran larutan, menjelaskan pengertian laju reaksi, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lanjut ke proses laju reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai reaksi kimia. Jadi, terdapat reaksi kimia yang berlangsung sangat cepat, seperti contoh ini adalah pembakaran kayu yang sangat cepat, hingga kayu yang dibakar akan berubah menjadi abu dan asap. Kemudian ada reaksi kimia yang berlangsung juga sangat lama, contohnya adalah pengkaratan besi yang prosesnya bisa berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari laju reaksi, kita akan bahas kemolaran atau molaritas M ya. Kemolaran atau molaritas pengertiannya adalah banyaknya mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Jadi ada mol yang larut dalam tiap liter larutan dan dinotasikan dengan huruf M, molaritas M. Harga kemolaran ini bisa ditentukan dengan menghitung mol zat terlarut dengan volume larutan. Nah, rumusnya adalah M sama dengan N dibagi P. Mungkin kalian waktu kelas 10 sudah pernah belajar tentang N ya. N adalah jumlah mol zat. Nah, P di sini P besar, jangan lupa ini adalah P besar, yaitu volume larutan. Jadi mol dibagi volume, yaitu molaritas atau kemolaran. Dengan N, ingat N adalah gram per mr. Jangan sampai lupa ya. Kalau misalnya kalian lupa, kalian buka lagi bukunya. Nah, molaritas ini mirip dengan kekentalan. Jadi semakin tinggi konsentrasinya atau molaritas atau kemolaran, maka jumlah zat yang terlarut di dalamnya juga semakin banyak. Kalau semakin banyak berarti semakin kental. Sedangkan kalau misalnya molarnya lebih rendah di bawah atau sangat encer, maka jumlah zat yang terlarut juga encer. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kalian lihat larutan teh yang kalian kasih gula dan larutan sirup. Mana yang lebih kental? Otomatis kalian pasti jawab adalah larutan sirup karena jumlah zat gulanya yang terlarut dalam air itu lebih banyak, maka molaritasnya juga tinggi. Sedangkan jumlah gula yang terlarut dalam teh itu sedikit, maka tidak terlalu kental, tidak terlihat kental. Sekarang paham kalian tentang molaritas? Kalau sudah paham, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah metode pengenceran. Pengenceran larutan menyebabkan konsentrasi berubah dengan rumusan jumlah mol yang pertama sama dengan jumlah mol yang kedua atau yang terakhir. Karena begini, jadi kalau misalnya ibu punya tehnya ternyata kemanisan, bukan ibu tambahkan gula ya, tapi ditambahkan air, maka itu namanya adalah pengenceran. Kalau kalian tahu dalam gelas ibu jumlah gulanya tetap sama nggak? Yang ibu masukin 1 sendok, setelah diencerin tetap jumlahnya adalah 1 sendok, maka di sini jumlah mol zat yang pertama sama dengan jumlah mol zat yang kedua. Tapi apa yang berubah di sini? Yaitu volume dan konsentrasinya atau molaritasnya. Jadi, misalnya yang pertama, volume ibu buat teh ternyata konsentrasinya sekian. Maka sama dengan kalau udah ibu tambahin
konsentrasinya otomatis berubah ya. Untuk angka yang pertama di sini adalah awal, yang kedua adalah setelah pengejaran atau keterangannya ada di bawah sini. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya, dalam sebuah wadah berisi larutan HCl, asam klorida, dengan konsentrasinya adalah 6 molar, sebanyak 500 ml. Jadi dalam satu wadah ada setengah liter nih, 500 ml sama dengan setengah liter ya. Jika dalam wadah ditambahkan 1500 ml air, maka konsentrasi saat ini berarti setelah ditambahkan. Jadi menurut kalian konsentrasinya akan berkurang, konsentrasi ya atau molaritasnya kira-kira akan berkurang atau bertambah? Sesuai dengan penjelasan ibu yang tadi, ketika semakin kental maka konsentrasinya akan semakin tinggi. Tapi kalau misalnya ibu tambahkan air, otomatis konsentrasinya akan semakin rendah. Atau rumusnya adalah V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Atau nih, V1 kita masukkan 0,5 liter, udah dirubah ya. Dan konsentrasinya adalah 6 sama dengan, nah yang untuk V2 karena dalam wadah itu tadinya ada 0,5, ibu tambahkan lagi 1,5 liter ini ya, 1500 ml dikali M2 yang dicari konsentrasi terakhir ya. Kemudian 0,5 kali 6 adalah 3, 0,5 tambah 1,5 2 dikali M2 adalah 1,5, berarti awalnya konsentrasinya 6 molar dan terakhir adalah 1,5. Nah, sampai sini paham? Gampang sekali ya caranya. Kita lanjut ke laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satuan waktu. Yang namanya laju berarti kecepatan. Kalau kalian belajar kecepatan, apa sih yang berubah? Kalau kecepatan secara umum, jarak yang berubah per waktu. Sama di sini. Kalau di sini karena laju reaksi atau kecepatan reaksi, berarti yang berubah adalah konsentrasinya. Untuk reaksi dengan reaktan A dan B, reaktan ini ya, atau bahan untuk bereaksi, menghasilkan produk C dan D, seperti pada rumus persamaan reaksi. Rumus persamaan reaksinya, seiring waktu jumlah molekul reaktan A dan B akan berkurang. Nah, kan A dan B berarti bahannya, lama-lama nanti jadi C dan D. Jadi si bahan ini lama-lama akan berkurang karena sudah terbentuk produk. Dan jumlah molekul C dan D akan bertambah. Nah, bagaimana sih rumus laju reaksi? Tadi Ibu sempat bilang, jadi laju atau kecepatan itu yang berubah adalah konsentrasinya. Berarti konsentrasi dibagi satuan waktu atau molaritas dibagi time ya, M per T. Satuannya apa berarti? Kalau misalnya satuan kecepatan kalian gampang ya, kilometer per jam atau meter per second. Kalau di sini berarti kalau T-nya dalam second berarti molaritas per second. Selanjutnya kita masuk ke infografik dari laju reaksi. Jadi di sini ada grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu. Yang di sumbu Y yaitu konsentrasinya, dan yang di sumbu X adalah waktunya. Untuk garis yang merah itu reaksi, bahan reaksi atau reaktan atau ya reaksi sama ya, A ditambah B. Dan untuk yang biru yaitu produknya, C ditambah D atau C tambah D tambah E dan seterusnya, sama ya. Ini hanya permisalan saja. Nah, yang tadinya C
kondisi A dan B kalau sebelum reaksi itu jumlahnya masih banyak, tapi lama-lama akan turun ke bawah karena semakin habis bahan yang digunakan akan semakin habis. Sedangkan produknya tadinya 0 nih, karena direaksiin lama-lama semakin ada dan ada sampai batas habisnya sih reaksi. Atau misalnya dalam contoh kehidupan, orang tua kalian mau bikin kue, punya 10 kilo tepung, ada 20 butir telur. Kemudian karena pancinya kecil, jadi membuatnya secara perlahan-lahan untuk jadi produk. Kira-kira awalnya produk kan masih 0, kemudian orang tua kalian atau ibu kalian masak satu persatu, jadi udah jadi 1 kue, kemudian jadi lagi jadi 2 kue, 3 kue, dan seterusnya sampai bahannya habis. Dan sekarang kondisi bahannya, si tepung sama telur tadinya masih banyak nih di sini, lama-lama terpakai semakin habis, semakin berkurang dan habis. Makanya grafiknya seperti ini. Nah, kita akan belajar infografik file di laju reaksi, yaitu yang pertama ada teori tumbukan, yang kedua faktor yang berpengaruh, yang ketiga adalah tetapan laju reaksi, ya di sini adalah perhitungan. Teori tumbukan. Dalam proses terjadinya reaksi, ada salah satu teori yang bisa menjelaskan tentang hal tersebut, namanya teori tumbukan. Ini ya. Menurut teori ini, reaksi kimia yang terjadi itu bisa terjadi karena partikel-partikel yang saling bertumbukan. Nah, kalian juga harus tahu bahwa nggak semua tumbukan bakal menghasilkan reaksi kimia loh. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia disebut tumbukan yang efektif. Nah, seperti di sini, ini contohnya. Perhatikan beberapa tumbukan yang mungkin terjadi antara molekul gas NO dan molekul gas NO3. Jadi di sini ada molekul gas NO dan yang ini adalah molekul gas NO3. Jadi posisinya, ini berbagai macam posisi ya. Posisinya ternyata kalau yang ini tidak efektif. Jadi dia mental lagi kayak yang bawahnya. Orientasinya tidak tepat, arahnya tidak tepat. Yang kedua juga ternyata tidak tepat. Yang merah ketemu di sini. Yang ini yang biru ketemu biru juga tidak tepat. Ini juga ternyata kalau posisinya seperti ini tidak tepat. Nah, posisi mana yang tepat? Ketika ini malah miring ya, biru ketemu merah yang miring, karena posisinya nanti miring dengan miring. Ternyata ini adalah posisi yang tepat alias efektif. Jadi seperti ini nanti menyatu. Kalau contohnya yang ini nih gambarnya di sini menyatu, ternyata pas di sini. Tapi kalau yang ini tidak menyatu alias inefektif atau tidak efektif. Sekian materi dari Ibu hari ini. Untuk bab laju reaksi kita lanjut materi selanjutnya jika ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.